Pak Wito selaku Ketua PWRI sejak mulai kapan Pak? Tahun 2008. Sudah berapa periode Pak? 3 periode. Dan ke Sarangan ini adalah acara apa Pak? Acara sesuai dengan program tahunan PWRI Kota, bahwa setiap tahun kita mengadakan wisata. Untuk kegiatan ini apakah sifatnya mandiri atau gimana Pak? Sebagian dibantu oleh APBD pemerintah Kota Surabaya, sebagian dari mandiri. Bapak PWRI Kota Surabaya ini berarti dalam hal ini untuk namanya organisasi itu kan ada pembiayaan Pak ya. Dalam pembiayaan organisasi ini apakah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya atau dari anggota iuran Pak? Sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga itu iuran tiap bulan 2.000 per anggota. Di samping itu keuangannya bisa dibantu dari pemerintah kota, kabupaten atau provinsi, juga dari usaha-usaha lain, bank pembayar pensiunan. Kegiatan apa saja Pak yang dilaksanakan oleh PWRI Kota? Untuk PWRI Kota yang jelas di samping wisata ini ada penyuluhan kesehatan, ada pelatihan untuk keterampilan bagi anggota, kemudian ada senam, ada peringatan-peringatan hari besar Islam, dan mungkin ada beberapa yang lain. PWRI ini adalah Persatuan Widatama Republik dan Indonesia. Berarti kan dari para pensiunan pegawai negeri dan BUMN Pak. Kira-kira Pak, apakah semua mantan atau para purna yang sudah purna dari pegawai negeri itu sudah mengenal PWRI Pak? Saya kira belum, karena sesuai dengan anggaran dasar sebenarnya yang dulu ya, yang hasil Munas 2018 ya. Anggaran dasar rumah tangga 2018 itu bahwa setiap pensiunan itu kalau menjadi anggota PWRI harus mengajukan permohonan. Berarti steselnya stesel aktif. Jadi pensiun yang sudah pensiun harus mengajukan permohonan menjadi anggota. Kemudian sesuai hasil Munas 2021 kemarin, anggaran dasar ini sudah diubah dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM bahwa keanggotaan PWRI ini, bahwa setiap pensiunan pegawai negeri satu-satunya wadah hanya di PWRI, Persatuan Widatama Indonesia. Kemudian untuk iuran ini sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga yang sudah disahkan itu, bahwa nanti tidak setiap bulan itu tidak 2.000, tapi sudah diubah menjadi golongan 1, golongan 2, pensiunan janda dan duda ini tidak dipungut iuran. Yang akan dipungut iuran adalah golongan 4 dan golongan 3. Bahwa untuk pegawai negeri yang sudah pensiun, apakah ada pembekalan Pak dari instansi atau dari pemerintah kota gitu ya, bahwa mereka itu nanti setelah pensiun bahwa harus atau wajib begitu masuk ke PWRI Pak? Ya, nanti setelah perubahan anggaran dasar rumah tangga ini, kami akan ke Badan Kepegawaian daerah untuk mohon bantuan agar sebelum masa pensiun atau purna, biasanya 6 bulan sebelum pensiun ini diadakan pertemuan, dan saya juga akan konsultasi dengan Ketua Korpri untuk diadakan sosialisasi. Ya, ini yang dari dulu waktu wali kotanya Bapak
bahwa saya ingin untuk anggota Polri yang mau pensiun itu diberi penjelasan, sosialisasi, tapi sampai kemarin belum terlaksana. Akhirnya ada perubahan anggaran dasar rumah tangga ini, kami akan berupaya untuk mengadakan konsultasi kembali kepada wali kota maupun sekretaris daerah. Tanyakan apa Pak yang kesulitan apa yang dialami untuk pengembangan PWRI Kota Surabaya ini? Yang jelas bahwa para pensiunan yang baru pensiun atau yang sudah lama pensiun ini masih belum memahami betul organisasi PWRI. Kami sudah berkali-kali yaitu mengajukan permohonan agar bisa disosialisasikan sebelum pensiun. Kalau sudah pensiun ini sulit. Kami melalui ketua-ketua PWRI di kecamatan pun mengadakan silaturahmi kepada para pensiunan ini, sangat sulit untuk diajak menjadi anggota. Padahal kami sudah menyampaikan bahwa perjuangan dari PWRI ini hasilnya bukan hanya untuk anggota, tapi bukan jadi anggota pun menikmati perjuangan dari PWRI. Harapan apa Pak kira-kira untuk kedepannya untuk PWRI Kota Surabaya? Ke depan kami memang mengharapkan agar para pensiunan ini sadar bahwa setelah pensiun itu yang masuk menjadi anggota PWRI, aktif maupun tidak aktif. Biasanya yang tidak aktif itu kan mungkin kesehatan dan sebagainya. Tapi kami mengharapkan ikut bersama-sama agar PWRI ini menjadi lebih kuat lagi di Surabaya. Oke, terima kasih Pak Wito kesempatan yang diberikan untuk bisa mengharapkan seluruh warga PWRI memahami misi dan visi dari Pak Eko. Waalaikumsalam. Pak Eko kan selaku sekretaris PWRI Pak ya. Betul. Pak Eko sejak kapan mulai jadi sekretaris PWRI Pak? Saya sejak tahun 2008. Itu sudah berapa periode Pak? Kalau 2008 sampai saat ini sudah Bapak ya? Sudah. 24 nih. 24 ya. Untuk kegiatan kita ini selamanya alhamdulillah mendapatkan bantuan. Kita mendapat bantuan dari pemerintah kota, khususnya dari Ibu Wali Kota pada waktu itu dan Bapak Wali Kota, yaitu yang saat ini kita selalu mengajukan bantuan kegiatan, bantuan dana anggaran untuk kegiatan 1 tahun yang akan datang. Bantuan kegiatan oleh dinas sosial ya sampai saat ini kira-kira kalau dihitung-hitung pengajuan itu hampir kurang lebih sekitar 120 juta. Dan itu pun juga kegiatannya, anggarannya digantungkan kepada dinas sosial. Nah, jadi contoh seperti kegiatan hari ini, kegiatan wisata ini kita dibantu oleh dinas sosial. Dibantu apakah itu mereka kepada pesertanya diberikan uang transport, diberikan snack, diberikan nasi kotak, itu makan siang dan sebagainya. Ini antara lain begitu. Jadi termasuk kegiatan-kegiatan yang lain banyak. HBI itu adalah hari-hari besar Islam. Apakah Maulud, Isra Mi'raj, Halal Bihalal, itu pun juga kegiatan kita dibantu. Dan insya Allah bulan depan itu ada kegiatan Maulud. Saya juga sudah menghubungi siapa penceramahnya. Dan untuk dua bulan yang akan datang, ini juga akan ada penyuluhan kesehatan. Saya juga berusaha untuk mencari narasumbernya, alhamdulillah sudah dapat. Lihat selama ini bahwa dengan tidak adanya tarikan iuran anggota, berarti semua kegiatan itu 100% dibiayai oleh dinas. Betul. Yaitu melalui dinas sosial.
Iya. anggaran dinas sosial. Iya. Tentunya kan PBRI harus mempertanggungjawabkan ya. Jadi pertanggungjawab SPJ Pak ya. Iya. Di dalam pembuatan laporan SPJ mesti ada satu kesulitan suka dan duka Pak ya. Kira-kira apa Pak yang menjadi kendala kesulitannya itu? Apalagi PBRI ini kan usianya udah lansia semua Iya, gitu. iya, iya. Nggih. Ya memang beda ya antara anggaran melalui hibah dan anggaran yang melalui kegiatan melalui dinas. Namun kalau maunya yang saat ini itu kan digantungkan pada dinas. Yang bertanggung jawab adalah bukan kita, namun dinas yang bertanggung jawab. Hanya kita diberikan petunjuk. Namun kendala ini ya karena memang kita maklum peserta ini kan sudah sepuh, sudah lansia. Kadang-kadang ada yang mereka kurang perhatian, kadang-kadang tanda tangannya juga keliru, nulisnya saja juga salah. Kadang-kadang seharusnya tulis namanya sendiri, nama suami ditulis juga. Ini yang jadi kendala sehingga saya selalu harus sering mengingatkan. Dan sampai saat ini setiap kegiatan itu harus didokumentasikan. Contoh ada bantuan snack harus didokumentasikan, harus jelas dokumentasinya, isinya snack itu apa, jumlah snacknya, contoh gimana jumlah snack dibantu 100, itu harus 100 dihitung lebih, harus benar gitu hitungannya. Jadi tidak boleh ada ketutupan dan lain-lain, contoh seperti itu, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari dari bagian keuangan khususnya, yaitu yang mengeluarkan uang anggaran tadi ada kecurigaan-curigaan dan lain sebagainya. Itulah memang demikian. Pak Eko, tentu Pak Eko yang tahu ya istilahnya Iya. seluk-beluknya bahwa untuk anggota PWRI Pak ya, sampai pada hari ini ya, Iya. bulan September 2022, ini sejumlah berapa Pak? Jumlahnya berapa? Kurang. Memang begini, ternyata dulu itu masih sekitar hampir 2.400-an lebih ya. Lebih tepatnya saya masih ada catatan. Namun saya masih memperhitungkan kembali dengan adanya pandemi 2 tahun kemarin. Ini saya rasakan benar-benar melorot jumlah anggota. Jumlah anggota sangat melorot. Ini masih perlu pendataan kembali, pendataan kembali. Mudah-mudahan lebih dari 1.000 ya. Dan syukur-syukur kalau bisa mencapai hampir 2.000. Syukur. Tapi saya masih optimis lah. Aku melok PBRI oleh opo. Kadang-kadang begitu. Iya. Dan saya apa yang saya untungkan untuk ikut PBRI ada yang begitu. Nah, itu sudah dianu suatu perubahan sistematika, pakai stelsel pasif dengan harapan. Namun ini belum ada petunjuk operasionalnya. Stelsel pasif itu yaitu adalah bahwa setiap pensiunan yang pegawai negeri yang pensiun otomatis menjadi anggota PWRI.